Halo semua, kembali lagi bersama Jaden Boys dan kali ini kita akan mengetes fitur-fitur dari Vimy Mini 3. Jadi bagaimanakah kualitas fitur-fiturnya? Oke, akan kita tes pada kesempatan kali ini. Langsung saja kita start motor. Ya, kita naikkan. Oke. Sekarang kita arahkan dulu ke arah saya. Dan ini kita menggunakan resolusi 4K 60 fps ya. Karena memang salah satu kelebihan Vimy Mini 3 adalah 4K 60 fps dan f-lognya. Jadi saya gunakan terus. Karena kalau saya gunakan yang 4K 30 fps ya buat apa saya beli Vimy Mini 3 ya. Oke, jadi langsung kita masuk ke fiturnya. Di sini kita mulai dari tap play ya. Oke. Ya. Jadi tap play ini kita akan coba tap play. Dimana untuk tap play ini kita klik ya. Jadi tap play ini hanya bisa sekali saja ya untuk tap play-nya. Jadi kita klik sekali. Oke, kita langsung selanjutnya kita klik ya, kecepatan penerbangan bisa kita atur. Coba kita naikkan ya, kita naikkan. Oke, kecepatan penerbangan kita bisa atur maksimal sampai 10 ya, 10 meter per detik, dimana waktu yang ditempuh sekitar kalau 10 meter per detik 4 detik ya. Oke, kita buat 3 meter per detik saja. Kita klik pergi. Oke, dan drone akan otomatis ke titik tersebut ya. Jadi tanpa kita kontrol ya, tanpa kita kontrol, drone-nya akan otomatis ke sana ya. Ya, sip. Apakah akan kembali setelah melakukan tap fly? Kita tunggu. Ya, dan diam ya. Setelah tap fly itu diam. Oke, jadi tidak akan kembali guys setelah tap fly. Oke, maksudnya apa ini saya juga kurang tahu ya. Jadi kita kembali saja. Kita kembali saja. Jadi tap fly ini drone-nya tidak kembali guys ya. Jadi harap berhati-hati. Ya. Oke, lanjut. Di sini ada waypoint. Nah, waypoint ini ada beline atau peta, kemudian dalam penerbangan, kemudian ada sejarah atau riwayatnya ya mungkin. Oke, kita coba klik yang ini. Nah, kemudian kita coba pilih satu. Nah, jadi setelah itu hovering dulu 10 detik atau rekam 10 detik ya. Kita bisa pilih ya, atau foto. Oke, jadi lengkap ya. Tinggi terbang 30 meter ya. Jadi bisa ya. Kita buat lagi seperti ini. 2 3 4. Kita klik lagi 4. Ada bisa berapa kali kah? 5 6 7. Jadi bisa kita gunakan untuk mapping ya sepertinya ya. Oke, nggak apa-apa. 7 waypoint kita buat 7 saja. Kita klik tambah, kemudian kita klik. Jadi bisa kita atur mau foto selang waktu atau video selang waktu. Jadi kalau misalkan foto selang waktu otomatis dia ngefoto ya pastinya ya. Ya, kita langsung buat video selang waktu saja kalau begitu ya. Ya. Oke, timelapse video. Ya, jadi kita langsung gunakan timelapse per berapa detik videonya. Kita buat per 1 detik saja. Oke, kita klik go. Ya. Kameranya kita turunkan. Oke. Ke titik 1. Ya. Jadi ini dia kameranya, saya sudah arahkan turun. Ya. Ketinggian 30. Bisa kita atur ya ketinggian, misalkan ke titik 2 ketinggiannya jadi lebih tinggi lagi bisa kita atur ya. Jadi keren ya. Oke, di ketinggian 30 meter. Ya. Jadi sepertinya ya, ini Vimy ini juga bisa digunakan untuk mapping ya sepertinya ya. Tapi saya sendiri masih belum bisa ya mapping. Jadi mungkin teman-teman yang ngerti ataupun paham tentang mapping, apakah dengan fitur seperti ini bisa atau tidak. Tapi sepertinya bisa sih sepertinya ya, apabila kita bisa mapping dan menggunakan aplikasi lain ya. Nah, jadi seperti ini. Ya, jadi akurat ya, cukup akurat. Ya, ke titik 4. Kemudian
ke titik 5. Ya. Oke, ke titik 5. Jadi untuk headingnya juga bisa kita atur. Jadi cukup lengkap ya. Untuk tab play-nya ini lebih lengkap fiturnya dibandingkan dengan Potensik. Nah, jadi setiap drone memiliki kelebihan masing-masing ya. Pasti ada kelebihan kekurangan. Kalau fitur waypoint-nya ini pastinya kalau menurut saya lebih lengkap ya dan lebih bagus yang Vimy ini dibandingkan dengan yang Potensik. Kalau Potensik hanya ngeklik saja ya, tidak ada pengaturan lainnya. Tapi kalau yang di Vimy ini lengkap ya. Mau foto, mau video bisa kita atur, kemudian headingnya bisa kita atur juga. Tapi pastinya kalau untuk mapping pastinya headingnya akan mengikuti arah ya pastinya ya. Nah, setelah waypoint selesai, apakah drone-nya akan kembali ke home point? Kita tunggu. Ya. Oke. Sudah selesai, waypoint selesai. Kita coba cek apakah ada hasil videonya, kamera, video. Apakah dia oke? Sepertinya otomatis tadi sudah merekod ya. Semoga saja sudah merekod tadi ya. Ya. Kemudian lanjut, ini kita kembali ke mode normal saja. Dan biasanya sih kalau habis pergantian mode ini, nah betul kan, ukuran videonya berubah ya. Jadi kalau misalkan seperti itu tidak bisa 4K 60 fps ya kalau menggunakan time lapse ya. Jadi pasti 4K 30 fps. Oke, kembali ke waypoint. Ini dalam penerbangan, maksudnya apa ini? Oke, atur waypoint dalam penerbangan. Ya. Oke, bagaimanakah ini dalam penerbangan? Apakah bisa klik di sini? Waypoint. Terbang ke posisi target, ketuk plus untuk menambahkan waypoint. Oke, jadi waypoint yang ini kita yang menentukan ya. Kita terbang misalkan ke sana dulu ya. Oke. Misalkan kita terbang ke sini dulu. Ya. Jadi di sebelah kiri ini ada plus, guys. Nah, jadi kemudian kita atur ketinggiannya, bisa kita atur ya, mau 30. Kemudian ya sama seperti tadi, tambah. Oke, kemudian kita terbang lagi misalkan ke arah sana. Yes. Jadi inilah kelebihan Vimy ya. Ya. Misalkan ini kita klik lagi. Ya, tambah lagi, kemudian klik lagi ke sini. Ya. Oke. Jadi klik lagi, tambah. Nah, kita buat seperti ini. Ya, kita buat seperti ini. Klik lagi, tambah. Kita buat 4 saja ya. Oke, kemudian kita langsung. Oke, heading mengikuti rute, video selang waktu lagi. Ya, langsung pergi, go. Oke. Ya. Dan tadi terputus ya karena mungkin mengganti resolusi. Terbang ke 30. Ini bisa kita atur juga kameranya. Oke, ke titik 1. Nah, jadi mengikuti arah tadi ya. Ya, jadi arah sesuai dengan arah ininya. Apa namanya? Arah yang kita atur tadi. Yes. Jadi cukup lengkap untuk fitur waypoint-nya. Ya, ketinggian bisa kita atur juga. Jadi sangat lengkap ya untuk fitur waypoint ini dibandingkan dengan yang Potensik. Ya, titik 3. Kemudian ke titik 4. Nah, setelah ini apakah drone-nya tetap akan diam seperti tadi ataukah sama? Sorry, apakah kembali? Ya, ini sudah titik 4. Dan misi waypoint sudah selesai dan sama ya guys, tidak kembali. Jadi harap berhati-hati kalau menggunakan waypoint Vimy ini karena tidak kembali ya. Setelah menggunakan waypoint tidak kembali. Nah, kemudian terakhir kita ulangi lagi waypoint sejarah. Ya, kita coba. Nah, jadi ini bisa kita atur lagi. Jadi misalkan kalau kita mau buat video dari pagi kemudian ke malam ya, bisa kita gunakan ini juga guys. Kemudian kita coba pilih yang mana ya, yang 1 menit aja guys ya. Oke, yang 1 menit ini. Oke. Nah, jadi seperti ini guys. Jadi muncul lagi ya
jadi muncul lagi, dan misalkan kita klik tanda panah yang kanan ini, oke, dan otomatis akan mengulangi waypoint tadi. Jadi misalkan teman-teman mau membuat video siang ya ataupun pagi, kemudian langsung otomatis malam, bisa menggunakan ini. Tapi entah gimbalnya kita juga harus pas juga ya, kalau misalkan mau ke depan atau ke bawah terus ya. Ya, jadi mantap untuk fitur waypointnya ya. Jadi cukup lengkap guys ya. Oke, next kita lanjut ke Smart Track. Nanti akan saya buatkan khusus ya Smart Track, karena untuk baterai Vimi ini cepat banget habisnya. Ya, sekarang kita akan coba mode orbit ya. Kita coba mode orbit. Oke, kita arahkan dulu ke atas objek ya, ke atas objek yang mau diputari seperti ini. Oke, tetapkan pusat, kemudian kita mundurkan. Ya. Oke, misalkan seperti ini, coba kita turunkan. Apakah bisa sedekat ini? Radius 5 meter, apakah bisa? Ya, kita coba tetapkan radius. Radius harus lebih 5 meter. Oke, harus lebih. Ya, kita coba lagi. Ketinggian terbangan harus 5 meter. Wow, oke, naikkan lagi. Ya. Oke, kita sudah go. Ketinggian terbangan harus lebih dari 5 meter guys. Ini padahal sudah ya. Kita lagi. Ya, kecepatan penerbangan bisa kita atur ya. Oke, kemudian arah CW atau CCW bisa kita atur juga. Heading, nah heading ini bebas atau pusat. Nah, pusat ya, jadi biar mengikuti kita. Kalau bebas dia akan tetap menghadap ke arah sana ataupun ke arah mana ya. Jadi tidak menghadap ke pusatnya ya. Jadi kita coba go. Ya. Bagaimanakah langkah berikutnya? Oke, ketinggian harus ini padahal sudah loh. Ya. Oke, kita ulangi lagi guys. Ini padahal ketinggian sudah lebih dari 5 meter. Langkah berikutnya ya. Go. Ini kita buat video normal saja. Oke, sudah. Kamera di 4K 60 fps, tadi lupa saya settingnya. Ya, kita record. Oke. Ya. Jadi untuk circle-nya pastinya center ya. Coba kita turunkan. Apakah bisa? Ya, jadi sudah tidak bisa lagi turun guys. Turun tidak bisa lagi ya. Kemudian kita coba arahkan. Apakah kita arahkan? Ya, jadi bisa. Nah, jadi ini bagusnya. Misalkan kita mau merubah arah ya, atau mau pelan, jadi bisa kita atur guys. Mantap ya. Kemudian misalkan kita majukan, bisa. Tapi sayangnya ini sudah maksimal ataupun sudah mentok di 5 ya. Sudah mentok di 5 ya. Di 5 meter ketinggiannya, jadi tidak bisa lagi. Nah, lewat aplikasinya juga bisa teman-teman lihat. Jadi bisa kita atur, set, misalkan mau berubah arah, ya, berubah arah bisa kita atur ya, ya, oke. Nah, lebih cepat lagi, kemudian kita arahkan ke arah sana juga bisa. Kenapa dia tidak berubah arah? Oke, jadi sudah berubah arah. Nah, bisa kita atur melalui aplikasinya atau melalui joysticknya ya. Nah, jadi seperti ini. Misalkan kita terbangkan jauh lagi. Ya. Oke, bisa ya. Bisa. Nah, misalkan radiusnya biar lebih jauh lagi. Jadi bisa kita atur tanpa kita harus keluar dulu mengatur jarak sekian meter, tidak ya. Hanya saja pada saat kita jauhkan seperti ini, untuk senternya mungkin agak berubah ya. Tapi ya lumayan ya. Jadi untuk orbitnya ataupun circle-nya memang seperti ini yang bagus kalau menurut saya. Jadi tidak perlu lagi setting-setting jaraknya berapa dan lain sebagainya, karena kita juga tidak tahu ya jarak objeknya berapa dan lain sebagainya. Jadi seperti inilah yang bagus. Jadi kita harus ke atas dari objek yang mau diputari, baru kita atur mau jaraknya berapa dan lain sebagainya. Jadi keren ya. Oke, baterai tinggal 32%. Jadi agak lumayan cepat ya untuk baterai dari Vimi Mini 3 ini. Ya. Oke.
Dan saya cuma punya satu baterai ini, jadi harus agak cepat untuk mereviewnya. Oke, lanjut. Kita matikan. Kemudian di sini ada fitur spiral. Oke. Ya. Spiral sama juga ya sepertinya. Kita arahkan dulu ke bawah ataupun ke atas objek yang mau diputari. Jadi contohnya saya seperti ini. Oke. Tetapkan pusat. Kemudian kita arahkan. Oke, ya. Jadi contohnya seperti ini. Tetapkan radius. Ya. Ini ada ketinggian penerbangan harus lebih dari 5 meter. Jadi syaratnya harus seperti itu, guys. Ya. Jadi tidak bisa agak dekat ya. Oke. Nah, di sini ada ininya, RTH otomatis ya. Entah tadi di ini ada nggak ya? Sepertinya tidak ada ya tadi di tab playnya. Oke, nggak apa-apa. Kita atur jarak maksimumnya 45 meter ya. Ya, kita coba. Go. Langsung kita record. Oke, baterai level please land as soon as possible. Nah, jadi baterai sudah 25%, nggak apa-apa. Pada saat seperti ini, gimbal bisa kita arahkan. Ya, jadi pada saat seperti ini gimbal bisa kita arahkan ya. Oke. Ya. Drone sudah berputar. Oke. Jadi spiral seperti ini. Ya. Entah gimbalnya ini ikut berputar atau tidak ya. Ini karena gimbalnya bisa kita naik turunkan. Karena tadi untuk spiral ini ya, jadi gimbal kita atur sendiri ya. Ya, gimbal kita yang masih yang ngatur ya. Oke. Jadi ini mungkin masih kekurangan. Jadi gimbal kita atur sendiri dan ini otomatis RTH. Nah, harusnya seperti ini, guys. Tapi seharusnya sih nggak perlu ada otomatis RTH atau tidak. Langsung saja otomatis RTH karena itu penting. Karena habis spiral masa kita melakukan sesuatu hal yang lain lagi kan tidak mungkin ya. Pasti akan kita ingin pulang lagi ya. Oke, ya. Jadi seperti itu fitur-fiturnya. Apalagi ini di sini ada mode sinematik ya. Mode sinematik ini jarak rem akan diperpanjang ya. Jadi harus berhati-hati ya kalau mode sinematik ini. Ya. Oke, ya. Ini sekarang saya majukan mode standar. Hap. Nah, ya, sekali lagi. Hap. Nah, langsung berhenti dia, guys ya. Sekarang kita coba mode sinematik. Ya. Jadi 1 2 3 ini masih mode normal. Hap. Nah, jadi masih ada beberapa delaynya untuk berhentinya. Jadi harap berhati-hati ya menggunakan mode sinematik. Ya. Kemudian di sini ada mode tripod, di mana mode tripod ini memang keren banget dan saya suka karena di sini untuk buat video-video sinematik dan ini slow banget ya, slow banget seperti ini. Jadi bagus dan cocok untuk membuat video sinematik, guys ya. Apalagi 4K 60 fps. Ya. Jadi cocok ya untuk yang suka sinematikan. Kemudian lanjut di sini ada mode course lock ya. Baterai habis, guys, jadi tidak bisa ya. Baterainya habis. Oke, sambil kita record saja. Jadi baterainya habis, dia maksa turun, guys, nggak apa-apa. Oke. Jadi untuk yang fitur lainnya akan saya buatkan di video terpisah ya. Karena baterai dari Vimy Mini 3 cepat banget habisnya. Ya, jadi seperti itulah fitur-fitur dari Vimy Mini 3 di mana beberapa fitur-fiturnya memang keren dan bagus ya dibandingkan dengan drone lainnya. Jadi seperti itulah sebuah produk ada kelebihan dan kekurangannya. Oke, jadi demikian video kita kali ini. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Jangan lupa juga subscribe YouTube channel Jatim Toys. Nantikan juga video-video kita selanjutnya. Terima kasih. Nah, jadi seperti ini. Akan maksa turun. Jadi ini maksa turun, saya tahan ya. Nah, jadi masih bisa terbang sebenarnya. Jadi jangan pasrahkan turun ya, jangan dipasrahkan turun ya. Oke, ya, dan berhenti. Oke.